Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di Katai Merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih. Planet Proxima Centauri b sangat mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas, nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri b punya frekuensi 982 MHz. Sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner. Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita. Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,2 miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini.
Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan. Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi, total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya, mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu, kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi. Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, mereka tentu punya radio. Tapi kita baru akan mendapat sinyal mereka ribuan tahun kemudian. Selain itu, suara radio dari planet kita mulai hilang. Saat ini, kita menggunakan teknologi Bluetooth, serat optik, dan TV kabel. Jadi, sekitar 100 tahun lagi, sinyal kita nggak akan terdeteksi lagi di semesta lain. Yang justru lebih parah, peradaban di luar angkasa sana akan mengirim sinyal ke ruang angkasa kita. Meski sinyalnya mencapai bumi, kita belum punya teknologi yang bisa mendeteksinya. Semesta yang pengirimnya sudah maju pesat, tapi sinyalnya menghilang. Kita mungkin menangkap sisa gelombang radio yang melintasi alam semesta, tapi udah telat masang antena. Ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta kita, masing-masing terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang yang serupa dengan matahari. Dan mungkin di sekelilingnya terdapat satu planet yang juga mirip dengan bumi. Mungkin nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan? Jangan-jangan peradaban ini juga lagi mengamati teleskopnya sambil berupaya menangkap sinyal radio dari planet tak dikenal, sama seperti kita.